Dunia tidak selalu seramai dan seterhubung hari ini. Pernah ada masa ketika negara berdiri seperti pulau-pulau besar, sendiri, berjauhan, dan percaya bahwa mereka bisa bertahan tanpa siapapun. Namun pada abad ke-20 mengguncang keyakinan itu. Perang dunia meledak, seperti badai besar yang merobek batas-batas manusia. Kota runtuh, harapan hancur, dan dunia tersadar bahwa satu tragedi di sebuah sudut bumi dapat menyentuh kehidupan di sisi lain. Dari reruntuhan inilah lahir sebuah kesadaran baru. Jika umat manusia ingin bertahan, mereka harus belajar menatap wajah satu sama lain dan duduk di meja yang sama. Inilah kisah tentang upaya terbesar manusia demi menjaga kedamaian. Kisah tentang kawasan dan tentang dunia. Tentang organisasi regional dan global yang lahir dari luka, harapan, dan tekad untuk berubah. Bayangkan, bumi sebagai lembaran besar, dipenuhi warna-warna berbeda yang saling bersinggungan. Beberapa wilayah tampak tenang, yang lain penuh riak seperti air yang diguncang. Di tengah keragaman itu, manusia memilih membuat dua lingkaran besar. Lingkaran pertama adalah regional. Lingkaran yang dibangun oleh negara-negara yang hidup berdekatan. Mereka berbagi perbatasan, sejarah, bahkan tantangan yang serupa. Lingkaran kedua jauh lebih luas, global, yang merangkul hampir seluruh penjuru bumi. Lingkaran ini dibangun untuk menjawab persoalan yang tak mengenal batas, seperti bencana, perang, dan kemanusiaan. Dua lingkaran, dua cangkupan, satu tujuan. Akhirnya menciptakan dunia yang lebih aman, sebuah dunia yang layak untuk diwariskan. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia belajar bahwa konflik sering lahir dari ketakutan yang tak dibicarakan dan negara-negara yang gagal saling memahami. Perubahan besar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dari perang ideologi hingga krisis ekonomi, menunjukkan bahwa negara tidak bisa berdiri sendiri dalam dunia yang terus bergerak cepat. Maka, organisasi regional pun muncul sebagai rumah yang lebih dekat, tempat negara membangun kepercayaan sebelum menatap panggung global. Asia Tenggara menjadi contoh nyata. Pada tahun 1960-an, kawasan ini masih penuh konflik dan perbedaan ideologi. Namun, 5 negara memilih melihat satu sama lain, bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai tetangga. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, perjanjian itu pun ditandatangani, tanpa parade besar, hanya keyakinan bahwa stabilitas harus lahir dari kepercayaan. Dari sanalah ASEAN tumbuh, mengubah kawasan yang dulu bergejolak menjadi salah satu wilayah paling stabil di dunia modern. Setelah 2 perang dunia yang hampir mematahkan peradaban, dunia menyadari bahwa tidak ada negara, mau sekaya atau sekuat apapun, yang mampu menghadapi masa depannya sendirian. Jika organisasi regional lahir dari kebutuhan kawasan, maka organisasi global pun muncul dari kesadaran bahwa seluruh umat manusia membutuhkan satu meja untuk berbicara sebelum peluru ditembakkan. Tempat itu kemudian terbentuk pada 24 Oktober 1945 ketika 51 negara menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka tidak sekadar menandatangani dokumen, tetapi harapan bahwa generasi berikutnya tidak lagi hidup dalam bayang-bayang perang besar,
dan bahwa konflik dapat diselesaikan melalui diplomasi, bukan senjata. Seiring waktu, PBB hadir dalam berbagai lini kehidupan, dari misi penjaga perdamaian, pangan, kesehatan global, hingga pendidikan. Kini, dengan 193 negara anggota, PBB bukan hanya organisasi, tetapi simbol komitmen dunia untuk menjaga peradaban tetap berdiri. Sebelum kita memahami kemana ASEAN dan PBB melangkah, kita perlu bertanya terlebih dahulu, mengapa organisasi-organisasi ini lahir? Dari sejarah yang penuh konflik, dari dunia yang pernah terpecah oleh perang dan krisis, serta ketidakpastian antar negara, muncullah sebuah kebutuhan untuk bekerja sama. Bukan sebagai bangsa yang ingin berdiri sendiri, tetapi sebagai satu komunitas yang saling bergantung. Dan ketika semua itu dirangkum dalam satu pertanyaan besar, maka apa yang sebenarnya yang mereka kejar? Disinilah gambaran itu mulai terlihat jelas. ASEAN mengejar stabilitas kawasan, agar Asia Tenggara menjadi rumah yang damai dan sejahtera. Sedangkan PBB mengejar kedamaian dunia, agar umat manusia memiliki forum untuk menyelesaikan masalah tanpa adanya kekerasan. Nyatanya keduanya memang berbeda, namun saling menguatkan. Seperti dua tangan yang bekerja dari arah yang berbeda, namun dengan satu tujuan, yaitu untuk menjaga satu bumi yang sama. Setelah memahami tujuan besar ASEAN dan PBB, pertanyaan berikutnya pun muncul dengan sendirinya. Bagaimana mereka mewujudkan semuanya itu? Sebab, organisasi internasional bukan hanya kumpulan negara. Mereka adalah mesin kerja yang bergerak setiap hari, di balik layar, di tengah krisis, dan kadang di tempat-tempat yang tak pernah kita lihat. Dan disinilah peran mereka menjadi nyata. ASEAN hadir saat negara-negara membutuhkan kerjasama ekonomi, pertahanan, pendidikan, dan penanganan bencana. Sedangkan PBB hadir di medan konflik, mengirim pasukan baret biru, menolong korban perang, dan membangun ulang harapan manusia. Kadang, kita tidak melihat kerja mereka secara langsung, tetapi dunia yang sekarang lebih stabil adalah bukti bahwa upaya mereka itu nyata. Jika peran sehari-hari ASEAN dan PBB sudah menunjukkan kerja mereka, maka sejarah adalah saksi paling jujur tentang betapa besar pengaruh organisasi ini dalam momen-momen yang membentuk ulang dunia. Dalam setiap krisis besar, dalam setiap transisi kekuasaan, dan dalam setiap perjuangan bangsa untuk berdiri di atas kakinya sendiri, nama mereka hampir selalu hadir di balik layar. Dan disinilah kita melihat bukan hanya tugas mereka, tapi jejak mereka dalam peristiwa besar umat manusia. Seperti ASEAN yang membantu menghentikan konflik Kamboja, membangun forum diplomasi terbesar di Asia, dan menjadikan kawasan ini bebas senjata nuklir. Sementara PBB mendampingi proses kemerdekaan banyak negara, termasuk Indonesia, mengirimkan peacekeepers ke wilayah rawan dan memainkan peran penting dalam sejarah kolonialisme dunia. Nyatanya, jejak mereka tercetak di banyak cerita umat manusia. Setiap negara berdiri dengan sejarahnya sendiri, dengan kepentingannya, budayanya, dan cara pandangnya yang berbeda. Namun, di dunia yang saling terhubung, perbedaan itu tak bisa lagi berdiri sendiri. Mereka harus bertemu, berbicara, dan saling memahami. Di titik inilah diplomasi menjadi jantung hubungan antar bangsa. Bukan sekadar ruang rapat, tetapi sebuah jembatan yang menentukan masa depan perjalanan manusia. Diplomasi bukan hanya pertemuan resmi, melainkan seni memahami manusia. ASEAN memilih jalan musyawarah dan mufakat, pendekatan yang lembut, sabar, dan menghargai kedaulatan. PBB memilih mekanisme hukum internasional, yaitu pendekatan global untuk menjaga ketertiban dunia. Dua cara yang berbeda, namun keduanya membawa dunia menuju arah yang sama,
yaitu kedamaian. Di tengah dinamika global yang terus berubah, setiap negara memiliki perannya masing-masing dan Indonesia bukan sekadar penonton. Dengan sejarah yang kaya, dengan penduduk yang besar, dan dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia berdiri sebagai salah satu motor penting dalam komunitas regional maupun global. Ketika kita melihat hubungan Indonesia dengan ASEAN dan PBB, kita tidak hanya melihat politik luar negerinya saja, kita melihat bagaimana bangsa ini ikut membentuk dunia yang lebih baik. Bagi Indonesia, ASEAN adalah rumah kedua, tempat perdagangan tumbuh, generasi muda belajar, dan keamanan kawasan diperkuat. Sementara lewat PBB, Indonesia turut menjaga perdamaian dunia melalui pasukan penjaga perdamaian yang dikirim ke berbagai negara. Dunia mungkin luas, tapi Indonesia berada di pusat perubahan itu. Indonesia berkontribusi, berperan, dan ikut menjaga bumi. Dari kawasan kecil hingga seluruh dunia, organisasi regional dan global hadir bukan semata sebagai lembaga, tetapi sebagai cermin perjalanan manusia mencari kedamaian. ASEAN menjaga rumah kita di Asia Tenggara, PBB menjaga kedamaian seluruh umat manusia, dan kita, setiap orang dan setiap bangsa adalah bagian dari cerita itu. Karena masa depan bukan sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang kita bangun bersama.